Halo semuanya, seneng banget rasanya Ibu bisa nemenin kalian belajar di sesi penjelasan kita kali ini. Kalau kalian pernah ngerasa pusing lihat deretan angka yang kayaknya nggak ada artinya, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Tapi Ibu punya kabar baik nih. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia statistika data tunggal. Kita akan bahas tuntas semuanya mulai dari jangkauan, kuartil, sampai simpangan. Pastinya dengan cara yang simpel dan gampang banget dimengerti. Yuk siapkan fokus kalian dan mari kita mulai. Coba deh kalian lihat deretan soal di sini. Kelihatannya sih lumayan bikin pusing ya. Penuh dengan rumus, pecahan, dan deretan angka yang panjang. Tapi, Ibu janji nih, di akhir sesi singkat kita ini, kalian gak cuma sekedar paham konsepnya. Tapi, kalian bakal bisa melahap setiap soal di halaman ini dengan gampang dan percaya diri. Kita akan kupas satu persatu, pelan-pelan aja. Nah, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, jangkauan data tunggal. Kedua, rahasia kuartil data ganjil. Ketiga, tantangan kuartil data genap. Keempat, hamparan dan simpangan kuartil. Kelima, awas jebakan ujian. Dan terakhir kita tutup dengan kesimpulan dan rekap. Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, jangkauan data tunggal. Konsep jangkauan, atau yang sering juga disebut range, itu sebenarnya simpel banget. Coba deh bayangin kalian ngerentanin kedua tangan kalian lebar-lebar. Nah, jangkauan itu ibarat seberapa jauh jarak dari ujung jari tangan kiri ke ujung jari tangan kanan kalian. Kalau di matematika, ini artinya selisih antara nilai yang paling gede dikurangi sama nilai yang paling kecil. Udah, gitu doang. Cuma pengurangan sederhana. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Ada satu aturan emas dalam statistika data tunggal yang Ibu sebut sebagai langkah nol. Sebelum kalian sibuk ngitung ini itu, kalian harus banget nurutin datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Hukumnya wajib. Misalnya nih, kita punya data acak 6, 8, 5, 9, 10, 7, 4. Setelah kita urutkan dengan rapi, datanya jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari sini kan langsung kelihatan jelas ya, nilai tertingginya 10 dan terendahnya 4. Tinggal dikurangin deh, 10 kurang 4. Dan hasilnya adalah 6. Gampang banget kan? Cepat dan tepat. Ini kemenangan pertama kita hari ini. Nyari jangkauan itu gampang banget selama kalian gak lupa langkah nol tadi. Perasaan, oh ternyata gampang ya, ini yang bakal jadi bekal kita buat materi selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2, rahasia kuartil data ganjil. Kata kuartil itu kan asalnya dari kuarter, yang artinya seperempat. Jadi, tugas kuartil ini ibarat kalian lagi motong kue bolu yang panjang. Kita pengen bagi data yang ingat ya, udah diurutkan, jadi 4 potong yang ukurannya persis sama besar. Nah, potongan-potongan ini ditandai sama 3 titik potong. Q1 atau kuartil bawah, Q2 yang letaknya di tengah alias median, dan Q3 atau kuartil atas. Terus gimana sih rahasianya biar gampang nemuin titik potong ini? Coba kita lihat 7 nilai ujian matematika ini. Pastinya langkah 0 dulu, urutkan. Datanya jadi 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Rahasia dari Ibu nih, biasakan selalu cari Q2 atau titik tengahnya duluan. Karena jumlah datanya ganjil, yaitu 7, nilai tengahnya pasti jatuh tepat di satu angka cantik di tengah-tengah, yaitu data keempat. Angkanya 7. Setelah kuenya kebelah 2 di angka 7, lihat deh sisa data di sebelah kiri. Ada 4, 5, dan 6. Nilai tengah dari kelompok ini adalah 5, nah itu Q1 kita. Terus lihat yang kanan, 7, 8, 9. Nilai tengahnya 8, dan yap, itu Q3 kita. Sangat visual dan logis banget kan? Lanjut ke bagian 3, tantangan kuartil data genap. Di sini kalian bisa lihat bedanya secara langsung. Kalau data ganjil tadi, jari kita bisa langsung nunjuk satu angka yang pas di tengah. Tapi kalau data genap, titik potong tengah kita nggak jatuh di satu angka, melainkan jatuh pasca di antara 2 angka. Karena posisinya nyempil di tengah-tengah, jadi secara matematik, kita harus jumlahin dulu kedua angka itu, terus bagi 2. Alias kita cari rata-ratanya. Oke, kita pelan-pelan sedikit di sini ya, biar makin paham. Misalnya kita punya 6 data tinggi badan. Udah diurutin nih, 155, 160, 165, 168, 170, 175. Buat nyari Q2, kita ambil 2 angka yang di tengah, yaitu 165 dan 168. Kita tambahin, lalu bagi 2, hasilnya 166,5. Nah, buat nyari Q1, rumus persentilnya letaknya ada di posisi ke 1,75. Berarti di antara data ke-1 dan kedua. Cara ngitungnya gini. Ambil data ke-1, yaitu 155, ditambah 0,75 dikali selisih data kedua dan ke-1. Jadi 155 ditambah 0,75 dikali 5. Hasilnya Q1 adalah 158,75. Caranya sama persis untuk Q3. Letaknya di posisi 5,25, yaitu data kelima ditambah 0,25 kali selisih data ke-6 dan ke-5.
Jadi 170 ditambah 0,25 dikali 5. Hasil akhir Q3 itu 171,25. Emang butuh sedikit ketelitian ekstra, tapi polanya itu selalu sama kok. Sekarang kita masuk ke bagian 4, hamparan dan simpangan kuartil. Kunci rahasianya gini, kalau kalian udah berhasil nemuin Q1 dan Q3 tadi, nyari hamparan dan simpangan kuartil itu ibarat jalan-jalan sore di taman. Gampang banget. Hamparan atau rentang antar kuartil rumusnya cuma Q3 dikurangi Q1. Udah, itu aja. Terus gimana dengan simpangan kuartil atau QD? Itu gampangnya cuma setengah dari nilai hamparan. Jadi habis kalian dapat nilai H, tinggal bagi 2 deh. Yuk, langsung kita coba aplikasikan pakai 9 data ini. Setelah kita urutkan dan kita belah-belah, kita ketemu nih, Q1-nya 6 dan Q3-nya 10. Pertanyaannya, berapa hamparannya? Tinggal kurangin aja. 10 dikurangi 6, hasilnya 4. Selesai! Cepat banget kan? Sekarang giliran simpangan kuartil atau QD. Kita pakai contoh data ganjil nilai ujian tadi ya. Kita kan udah tahu Q1-nya 5 dan Q3-nya 8. Masuk deh ke rumusnya, setengah dikali dalam kurung Q3 kurang Q1. Berarti setengah dikali 8 kurang 5. 8 kurang 5 itu kan 3. Nah, berapa setengah dari 3? Tepat banget, 1,5. Hebat? Kelihatan kan polanya? Nyari simpangan itu 100% bergantung sama kemampuan kalian nemuin kuartil atas dan bawah dengan benar. Dan kalian barusan udah buktiin kalau kalian bisa ngerjainnya dengan gampang. Kita ke bagian 5, awas jebakan ujian. Nah, ini nih jebakan nomor 1 yang paling sering bikin nilai kalian menguap di ruang ujian. Lupa ngurutin data. Sering banget siswa tuh buru-buru. Ngelihat angka langsung aja nyari nilai tengah, padahal belum diurutin. Ingat terus langkah 0 dari ibu ya. Jebakan kedua, salah ngitung jumlah datanya atau N-nya. Terlewat satu angka aja, posisi Q kalian bakal salah semua. Dan yang ketiga, suka panik, sampai tertukar mana cara buat data genap, mana buat data ganjil. Tapi jangan khawatir, ibu punya tips gitu biar kalian dapat skor 100. Pertama, waktu ujian, pegang pensil kalian, terus coret angka di kertas soal, setiap kali kalian nulis angkanya di daftar urut kertas buram kalian. Ini ampuh banget biar gak ada angka yang kelewat atau ditulis double. Kedua, terapin metode belah tengah tadi. Cari Q2 duluan biar visual datanya lebih enak dilihat. Dan ketiga, tarik napas sebentar buat ngecek ulang hitungan jumlah dan bagi kalian, apalagi pas lagi ngitung data genap tadi. Terakhir, bagian 6, kesimpulan dan rekap. Coba kalian ingat-ingat tabel ini ya, karena ini bakal jadi senjata pamungkas kalian buat ujian nanti. Rekapnya gini, jangkauan itu ujung ke ujung, nilai paling besar kurangi paling kecil. Kuartil itu bagi data berurut jadi 4 bagian, kuncinya cari Q2 dulu di tengah. Hamparan itu selisih antara kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Dan simpangan kuartil tinggal ambil nilai hamparan tadi, terus bagi 2. Semuanya nyambung dan logis banget kan? Sebagai penutup sesi kita yang seru ini, ibu mau kasih satu pertanyaan buat kalian pikirin. Hafal rumus itu emang penting, tapi paham konsep itu yang bikin kalian cerdas beneran. Coba bayangin, kalau ibu punya sekumpulan data, terus setiap angkanya ibu kalikan 2. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi sama nilai hamparannya? Apa nilainya tetap sama aja? Ikut ke kali 2, atau malah berubah dengan cara yang lain? Coba deh kalian oret-oret di kertas buat ngebuktiinnya. Nah, itu aja dari ibu untuk penjelasan kali ini. Teruslah berlatih, jangan sampai lupa sama langkah 0 kalian, dan sampai jumpa lagi di sesi belajar bareng ibu selanjutnya. Tetap semangat ya!